dalam 20 gerakan inti dari HVLA. Nah, sebetulnya gerakan-gerakan ini juga tadi teman-teman sudah lihat di Asian Style sama di American Style. Cuman ada beberapa posisi tambahan, dan ini saya lakukan tidak sesuai berurutan dengan tiduran, terlentang, atau duduk ya. Tapi ini sesuai dengan nomor yang ada di modul. Jadi di modul ada nomor 1 sampai 20, saya akan lakukan sesuai dengan urutan itu. Jadi teman-teman kalau mau lihat di modul itu ada di halaman 29. Oke, yang pertama ya. Yang pertama adalah ear popping. Ear popping itu artinya menarik telinga. Jadi ini seperti menjewer telinga seperti ini ya. Nah, ini gunanya untuk drainase namanya eustachian tube gitu ya. Jadi ini untuk melegakan pernafasan, tapi kalau di dalam ilmu pijat menarik telinga ini bisa untuk melepaskan ketegangan sendi. Nah, caranya seperti menjewer biasa, cuman harus kencang ya. Kadang-kadang sampai keluar suara krek gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu tarik dan hentakan. Krek. Ini saya contohkan ya. Tarik ya. Ini ditahan supaya tidak ada ruangan yang sisa, baru ditarik. Nah, lalu sebelahnya. Pegang, tarik sampai mentok, lalu hentakan, tarik. Nah, itu yang telinga namanya ear popping seperti ini. Lalu di sebelahnya. Lalu yang kedua adalah ini kedua sampai keempat ya. Kedua, 3, 4 itu untuk leher. Nah, leher itu ada tulang C1 sampai C7. Tapi kita bagi jadi cervical atas, cervical tengah, sama cervical bawah. Nah, jadi sama-sama leher, tapi ini tekniknya beda. Untuk cervical atas, berarti ini C1, C2, caranya seperti ini. Miringkan, ya. Tangan kita ada di belakangnya, hanya untuk stabilisasi saja. Lalu si tulang rahang kita tahan sampai atas, ya. Jadi tanpa nengok, tanpa apapun, kita langsung tarik aja rahangnya. Itu sudah kerasa nih, di belakangnya kita rasakan nih, di tulang di belakang yang empuk gitu ya, yang menghubungkan tulang leher dengan tengkorak kepala, itu kerasa sudah mentok. Nah, kita bisa rasakan sudah mentok. Lalu kita hentakan si rahangnya ke atas. 1, 2, 3 gitu. Sebelahnya ya. Sama, langsung miring aja. Langsung miring. Yang kanan hanya untuk menstabilitas saja. 1, 2, 3. Nah, itu untuk cervical bagian atas, C1, C2. Lalu yang gerakan ketiga, cervical tengah atau mid cervical, berarti itu di C3, C4, C5. Caranya seperti tadi yang saya tunjukkan di American Style. Miring ke kiri, tengok kanan, ya. Miring kiri, tengok kanan, mentok, lalu kita hentakan. Sebelahnya, miring kanan, lihat kiri, tengok kiri, lalu dihentakan. Nah, itu untuk cervical bagian tengah. Lalu yang keempat, ini adalah untuk cervical bagian bawah, C6, C7. Nah, caranya adalah minta klien untuk relax, tahan bahunya, boleh pakai tangan seperti ini, boleh seperti ini, ya. Sekarang kita pakai seperti ini aja. Lalu minta klien untuk tengok ke kanan, pegang lehernya, nah, seperti ini. Lalu tarik yang kanan. Ini hanya untuk menstabilkan saja, untuk menahan saja. 1, 2, 3. Lalu sekarang minta tengok ke kiri, tahan, pegang sampai ke leher ya. 1, 2, 3. Nah, itu 1 sampai 4. Nah, lalu TMJ, yang kelima adalah TMJ atau temporal mandibular joint. Jadi kalau gampangnya adalah tulang rahang. Jadi rahang ada suka bunyi kletek-kletek atau sakit, dan caranya seperti ini. Minta klien untuk tiduran terlentang, yuk coba terlentang. Coba sekarang close up. Tuh. Kalau yang bermasalah di sebelah kiri, minta kliennya untuk nengok ke sebelah kanan. Kita posisi ada di atas. Nih. Kita cari dulu rahangnya. Coba buka mulutnya. Nah,
Kita cari. Tutup mulutnya. Oke, buka lagi. Tutup. Nah, kita nanti akan rasain nih bagian yang bergeser. Nah, atasnya adalah tengkorak, bawahnya adalah rahang. Nah, kita taruh tangan kita di posisi rahangnya. Tahan. Nah, ini nggak boleh terlalu kencang ya. Kalau kencang nanti bisa lepas. Jadi kita cuma mau untuk kalibrasi saja. Tahan. 1, 2, 3. Nah, kalau yang bermasalah di sebelahnya, posisinya ke sebelahnya. Oke, sekarang buka mulutnya lagi. Tutup. Oke, buka lagi. Tuh. Oke, berarti kita sudah dapat tulang rahangnya, sendi rahangnya. Oke, taruh di rahangnya. 1, 2, 3. Nah, itu adalah untuk tulang atau sendi TMJ, tempomoral mandibular joint. Berarti sendi rahang. Sekarang kita akan melakukan gerakan nomor 678 pada tangan, yaitu dari dekompresi jari-jari, lalu adjustment pada pergelangan tangan, lalu adjustment pada siku. Oke, nomor 6. Dekompresi, tarik semuanya. Lalu nomor 7. Kita tarik si pergelangannya. Tarik, putar kanan, putar kiri. Lalu jempol kita taruh di atas pergelangannya si klien. Putar, lalu hentakan. 1, 2, 3. Balik, putar. 1, 2, 3. Nah, ini seperti yang teman-teman tadi lihat di American Style. Lalu yang 67, nah sekarang yang 8 ya. Ini berarti memperbaiki sendi siku, reposisi siku. Kita tarik sambil kita dorong si siku ke atas, dan siku ke atas ini kita dorong hanya sampai sebatas garis antara bahu dengan tangan. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, nanti setelah ini kalau perlu memang dilakukan sebelahnya, lakukan, tapi kalau tidak perlu di sebelahnya saja, di sebelah yang perlu saja. Lalu kita lakukan gerakan posisi 6 dan 7 pada kaki. Sekarang tiduran. Nah, gerakan ke-6, dekompresi jari kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini gerakan ke-6. Lalu gerakan ke-7 ya. Untuk pada posisi pergelangan. Oke. Tarik, lalu hentakan ya. Tarik, hentakan. Itu gerakan nomor 7. Sekarang kita lakukan gerakan nomor 9 dan nomor 10. Dua-duanya untuk reposisi sendi bahu, tapi kita akan melakukan dengan dua cara yang berbeda. Nah, cara pertama adalah seperti yang kita lakukan di American Style dan di Asian Style, tapi dengan 4 titik. Nah, caranya seperti ini tadi. Kita melakukannya posisi bawah di 2 titik ya, kanan dan kiri, lalu atas kanan dan kiri juga. Yuk, tarik dulu, saya mentok, kanan, bawah, tarik, tarik, agak atas, tarik, tarik. Nah, lalu yang sebelah sini juga sama, bawah, tarik, tarik, atasnya, tarik, tarik. Nah, itu gerakan nomor 9. Dan nomor 10 ini juga sama untuk posisi sendi bahu. Sekarang angkat tangan klien ke atas. Ini tangan kita adanya di bahu, di sendinya ya. Ke atas, sudah sampai di sini. Nanti kita hentakan ke bawah yang tangan kanannya. 1, 2, 3. Oke. Lalu kemudian yang sebelah kiri, angkat, dan ini adanya di bahu. 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Nah, itu nomor 10. Jadi 9 dan 10 sama-sama untuk sendi bahu. Sekarang kita akan melakukan posisi gerakan nomor 11. Nah, gerakan nomor 11 ini untuk mendekompresi tulang punggung atas. Ini kita bisa lakukan dengan posisi duduk, bisa kita lakukan dengan posisi berdiri, dan kita akan lakukan keduanya ya. Ini sama-sama nomor 11. Oke, tangannya di belakang leher, belakang kepala dua-duanya. Oke. Duduknya ke belakang sedikit. Oke, siap. Kepala nunduk dikit.
Oke. Oke, pegang seperti ini. Kliennya agak duduk sedikit, lalu tarik ke belakang. 1, 2, 3, hentakan. Nah, lalu variasinya adalah dalam posisi berdiri. Oke, sekarang berdiri ke belakang sebelah sini. Oke, lakukan yang sama seperti tadi. Oke, sama ya, kita masukkan lagi ke belakang. Nah, kita tarik juga seperti tadi. Dan mentok, kita hentakan. 1, 2, 3. Nah, ini adalah nomor 11. Jadi variasinya adalah posisi duduk dan posisi berdiri. Ini sebetulnya gunanya sama aja. Nah, sekarang nomor 12, kita akan mereposisi tulang belakang torakal ya, dengan posisi tiduran. Oke, sekarang tunggu. Nah, ini di American Style sama di Asian Style kita juga sudah lakukan ini. Ingat ya, tangannya agak terpisah. Jadi kita bukan menekan tulang belakangnya, cuma di samping kanan kirinya. Oke, mulai dari torakal paling atas sampai torakal paling bawah. Semua yang berhubungan dengan tulang iga. Oke, tarik nafas, lepas, dorong. Tarik nafas, buang, dorong. Tarik nafas, buang, dorong. Tarik nafas, buang, dorong. Nah, ini sudah kita lakukan di seluruh tulang iga, tulang torakal yang terhubung dengan tulang iga. Sekarang kita melakukan posisi gerakan nomor 13. Nah, gerakan 13 ini adalah untuk memperbaiki tulang belakang bagian atas atau torakal plus untuk membuka tulang iga. Jadi ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan dua posisi. Nah, saya akan melakukan dengan posisi pertama dulu, dengan cara yang pertama. Nah, di cara pertama kita butuh handuk ya. Nah, butuh handuk seperti ini. Kita taruh di posisi tulang yang mau kita perbaiki. Nah, jadi ini seperti yang tadi ya, duduk, lutut kita ada di punggungnya si klien. Nah, jadi ini handuk ini kita lipat sebagai ganti lutut kita. Kita taruh paling bawah. Oke. Sekarang kita pegang seperti ini. Dari ke belakang. Nah, kita tarik ke atas, lalu kita hentakan. 1, ini kita naikkan lagi. 2, dan terakhir 3. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau enak sebetulnya, kalau saya lebih favoritnya sukanya yang posisi jongkok. Duduk sila ke arah sana tadi. Nah, jadi ini masih yang posisi nomor 13 ya. Jadi yang seperti ini tadi nih. Lutut kita ada di iga si klien ya. Jangan kena di tulang belakang, cuma di iga kanan kiri. Pegang dari sini, angkat, tarik ke belakang, kepala klien nempel ke kepala kita, tarik sampai mentok, lalu hentakan. Setelah itu angkat sedikit si lutut kita, tarik lagi sampai mentok, lalu hentakan, lalu naikkan lagi, tarik lagi sampai mentok, lalu hentakan. Nah, variasi yang tadi saya ulang lagi ya. Tadi kan posisi ke sana. Nah, kalau dengan ini sebagai pengganti lutut. Nah, tapi ini bukan taruh di kanan kiri, cuma taruhnya di tengah. Oke. Tangannya seperti ini lagi tadi. Lagi. Oke. Lihat ya. Kita taruh sebagai pengganti lutut. Pegang di siku klien, tarik. 1, 2, 3. Lalu kita naikkan sedikit, ya, seperti tadi, seperti lututnya diangkat tadi. Tarik lagi, dan mentok, tarik. Lalu terakhir sampai di atas, tarik, mentok, lalu dihentakkan. Nah, ini adalah variasi untuk gerakan ke-13. Sekarang adalah gerakan nomor 14. Nah, 14 ini ada dua variasi. Yang pertama adalah gerakan yang kita lakukan di Asian Style. Seperti ini ya. Pegang bahu ya si kliennya. Ambil dari sini. Kita kunci pakai kaki. Nah. Ini tarik, yang kirinya dorong. Tarik, lalu sudah mentok, hentakan. Lalu sebelahnya.
Ingat ya, kalau yang ini tuh kita nggak harus melakukan di dua-duanya, cuma kalau perlu saja. Jadi, cuman saya contohkan supaya teman-teman bisa tahu nih dari arah kiri, dari arah kanan. Oke, masukkan, didorong sebelah sini, dikunci, dan mentok, lalu dihentakkan 1, 2, 3. Nah, itu untuk yang seperti Asian style. Nah, variasinya seperti tadi ya. Ini tangannya disilangkan di depan, lalu kita pegang. Jadi kalau kita ambil dari kanan, kita ambilnya tangan sebelah kiri, jadi siku sebelah kiri. Tangan kiri kita taruh di tulang iganya si klien atau di bahunya klien. Tarik seperti ini. Kaki kita jepit badannya. Badannya sudah mentok, lalu hentakkan 1, 2, 3. Lalu sebelahnya lagi, tangan kiri pegang siku kanan. Ya. Ini 1, 2, 3. Nah, itu variasi untuk gerakan nomor 14. Sekarang kita lakukan posisi nomor 15. Nah, nomor 15 seperti tadi ya. Nah, ditarik, ini untuk bagian lumbar ya. Biasanya ini bagian L4, L5, L5, S1 yang paling sering kena saraf terjepit, kena HNP. Kita lakukan gerakan seperti ini. Telapak kaki sejajar dengan lutut, tangan di tulang iga ya. Jadi di sebelah sini, iga cuma di samping. Kita tarik seperti ini. Kita bisa dorong pakai kaki, bisa cuma pakai tangan aja. Oke. Seperti ini, kita dorong pakai luar tangan. Oke, tangan kiri hanya untuk menahan. 1, 2, 3, hentakan. Oke. Sekarang kita lihat dari posisi sebelahnya. Tekuk, tarik, ya, tarik. Tangan kanan ada di bahu, tangan kiri ada di pinggul. 1, 2, 3, hentak. Nah, ini adalah gerakan nomor 15 untuk saraf terjepit HNP, L4, L5, L5, S1 dan secara umum untuk semua bagian lumbar. Sekarang adalah posisi atau gerakan nomor 16. Ini adalah untuk tulang ekor. Jadi kalau kita jatuh dalam posisi duduk atau terbentur dalam posisi duduk, tulang ekor tuh nanti bisa masuk, namanya hook coccyx. Nah, ketika masuk itu nanti kita harus keluarkan, tapi kita akan melakukannya tidak langsung memegang bagian tulang ekor. Nah, caranya kita cari dulu tulang ekornya ya. Jadi ini tulang sakrum adalah tulang di antara pantat. Setelah nanti ada yang mentok ke dalam, masuk ke dalam, itu berarti itu adalah posisinya tulang ekor. Nah, caranya adalah kita cari ligamennya. Nah, ligamen itu adalah yang menghubungkan tulang ekor dengan tulang sakrum gitu ya. Ini tulang sakrumnya, ini tulang ekor. Nah, yang menghubungkan itu namanya ligamen. Nah, kita tarik si tulang ligamennya. Si ligamen ini kita tarik seperti ini. Nah, jadi bukan kita dorong si tulang ininya ya, bukan kita dorong tulang ekornya, cuma kita tarik ligamennya. Ketika kita tarik, nanti dia yang awalnya masuk, dia akan pelan-pelan naik. Nah, ini adalah perbatasan antara tulang sakrum dengan tulang ekor. Tuh, nah setelah kita dorong ke atas gini, nanti kita pompa kanan kirinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu kita lakukan lagi, tarik seperti atas ya. Atau kalau enggak kita pakai jempol juga nggak apa-apa, supaya lebih presisi. Nih kanan kirinya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu kita pompa lagi. 1, 2, 3. Nah, ingat ya, semua tarikan tadi sama pompa tadi tidak ada yang nempel, tidak ada penekanan langsung kepada
tulang ekor. Karena kalau kita tekan lagi, nanti si tulang ekor yang mau kita naikkan ke atas, nanti malah kedorong ke dalam. Sekarang kita lakukan gerakan nomor 17, adalah hip distraction. Jadi kita akan menarik tulang pinggul ya. Jadi kita distract antara tulang femur, gitu ya, femur head dengan pinggul. Caranya tekuk, ya, taruh di bahu kita, lalu letakkan tangan di pangkal paha, cari posisi nyaman. Ketika sudah nyaman, tarik sampai mentok, lalu hentakan. 1, 2, 3. Lakukan ke sebelahnya. Sama seperti tadi, taruh di bahu, tangan taruh di pangkal paha. Setelah sudah nyaman, sudah ketemu posisi yang enak, tarik sampai mentok, lalu dihentakan. 1, 2, 3. Sekarang adalah nomor 18 untuk memperbaiki posisi lutut. Oke, seperti tadi ya. Nah, seperti yang di American Style, kita tarik keluar, kita jepit pakai kaki, nah, lalu kita angkat. Nah, kalau di sini kita lebih fokus lagi, lebih detail lagi. Ini bisa tanpa kita hentakan tarik, bisa kita cuman seperti ini aja ya, ini. Tapi ini bisa kita kanan kiri kan juga, nih, kiri kanan, kiri kanan, tengah. Nah, nanti bisa kita sambil di tarik hentak ke belakang. 1, 2, 3. Oke, sekarang selanjutnya sebelahnya ya. Sekarang kita tarik keluar, kita jepit seperti ini. Kita hentakkan ke 3 posisi, kiri, kanan, tengah, lalu kita hentakkan. Nah, itu adalah gerakan nomor 18 untuk reposisi tulang lutut. Sekarang ke 19, untuk reposisi ankle, itu pergelangan kaki. Nah, tadi waktu kita reposisi jari-jari kaki, itu tadi sebenarnya kita sudah melakukan juga reposisi untuk ankle ya. Tapi ini sekarang saya lakukan khusus untuk ankle. Jadi tarik seperti ini ya. Tarik, tangannya di pangkal, jempolnya ke atas dua-duanya. Tarik sampai mentok, lalu hentakan. 1, 2, 3. Lalu sebelahnya juga sama. Pegang sampai pangkal, agak ke atas sedikit, jempol ke atas, tarik. 1, 2, 3, hentakan. Itu nomor 19 untuk reposisi ankle. Lalu terakhir, kita akan reposisi dekompresi tulang punggung belakang. Jadi dekompresi dari tulang leher atas sampai ke belakang dengan cara traksi. Nah, ini kita butuh handuk. Ini gerakan nomor 20 ya. Coba tolong handuknya. Nah, ini teman-teman mungkin sering lihat di TikTok, sering lihat di YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini gerakannya simple. Cuman ini berbahaya kalau terlalu cepat, terlalu besar tenaganya, dan si klien belum siap. Jadi pastikan kliennya siap, tenaganya cukup, tidak terlalu berlebihan, dan kecepatannya juga tidak terlalu tinggi. Oke, dulu kita taruh di atas ini ya, di leher klien. Kita lingkarkan ya. Nah, kita lingkarkan. Oke. Nah, pastikan jangan terlalu longgar. Juga jangan terlalu kencang. Jadi pastikan aja supaya dagunya, lehernya itu semuanya tercover. Lalu pegang kanan kirinya, bukan sininya ya, bukan dalamnya, cuma dua-duanya. Jadi sininya sama di dalamnya juga. Jadi 2 tempat supaya tidak meleset. Nah, lalu kita tarik sampai ke atas, mentok, tarik nafas, lepas. Lalu kita hentakan. Nah, ini hentakannya saya kasih pelan karena ini hanya untuk contoh. Nah, ini nanti ada beberapa orang yang melakukan ini hentakan terlalu tinggi. Nah, itu biasanya nanti ketarik sampai ke belakang. Cuman hati-hati karena setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Jadi kalau si
terapi pertama, lakukan gerakan ini pelan dulu. Kalau si kliennya nyaman, teman-teman mau melakukan ini lebih kencang nggak apa. Cuman kalau di terapi pertama dengan pelan aja dia sudah tidak nyaman, lebih baik terapi ini jangan dilakukan. Karena kalau salah-salah, ini terapi ini sangat berbahaya. Nah, itu adalah 20 gerakan inti dari bone setting HVLA dari aliran apapun sebetulnya. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai 20 ini, teman-teman sebenarnya udah bisa melupakan tuh yang saya ajarkan tentang Asian Style, American Style. Jadi itu sudah dilupakan saja. Jadi yang teman-teman perlu hanya menghafalkan 20 gerakan ini. Nah, 20 gerakan ini jika dikombinasikan, terus nanti ditambah beberapa gerakan tambahan, insya Allah nanti bisa untuk memperbaiki hampir semua keluhan yang biasa diterapi oleh terapi bone setting HVLA alias ketek-ketek. Ini teman-teman ya. Jadi sebelum kalau gerakannya itu banyak banget. Gerakannya ada ratusan, cuma kalau dirangkum ya paling cuma 20 ini plus 1-2 tambahan variasi, dan biasanya tambahan itu berupa stretching. Nah, teman-teman ingat, lakukan gerakan ini tanpa harus keluar kretek-kretek dulu, jangan sampai keluar suara dulu. Teman-teman boleh melakukan terapi ini sampai keluar suara kretek-kretek itu kalau teman-teman sudah merasa nyaman, sudah ngerti banget. Kalau sudah keluar sudah terjadi suatu kondisi yang namanya accidental empati, yaitu adalah ilmu pengetahuan teman-teman berpadu dengan rasa nyaman. Jadi teman-teman tahu nih tadi ya, contohnya cervical tengah yang middle gitu ya. Caranya adalah dimiringkan ke kiri, lalu nengok kanan, setelah itu baru dihentakkan. Itu pengetahuannya, tapi rasa nyamannya harus dapat dulu. Ketika dimiringkan ke kiri terusan ditengok ke kanan, sudah mentok tapi kita belum nyaman, kita jangan paksakan untuk bunyi kretek. Cari sampai nyaman dulu, baru boleh kita baru boleh kita hentakkan. Tapi ketika walaupun teknik sudah benar, teman kitanya belum nyaman atau si kliennya belum nyaman, jangan pernah sampai dibunyikan karena nanti takutnya bisa cedera. Jadi ini untuk semua teknik ya, nggak cuma leher aja. Tapi kenapa saya tekankan di leher? Karena leher adalah salah satu bagian yang paling berbahaya kalau kita melakukan terapi dengan cara yang salah. Nah, jadi saran saya sebelum nanti kita bertemu di di pelatihan di hotel nanti apalagi untuk teman-teman yang masih pemula ya, yang belum pernah, jangan melakukan ini sampai ada suaranya. Jadi cukup tahu aja, cukup tahu gerakannya aja. Nanti kita matangkan di hotel tempat kita berlatih offline. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pelatihan di hotel.